Pemirsa, kami memiliki rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Wahyu Dian Silviani, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, ditemukan tewas bersimbah darah. Korban yang berusia 34 tahun ini ditemukan tertutup kasur di rumah yang ditumpanginya di sebuah perumahan di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban menumpang tinggal sementara di rumah tersebut karena rumah miliknya tengah direnovasi. Penemuan jenazah bermula saat korban tidak bisa dihubungi oleh temannya. 2 orang teman korban lantas mendatangi rumah tempat di mana korban menumpang. Sesampainya di sana, rumah terkunci rapat. 2 orang tersebut meminta bantuan seorang warga untuk memeriksa. Saat dicek ke dalam rumah, warga kaget dengan apa yang mereka temukan. Perasaan saya juga nggak enak. Masih saya ketok-ketok pintunya, mbak, kok nggak ada respon. Saya kan curiga di bawah kasur itu kelihatannya ada sesuatu di bawah kasur. Karena posisi minibar sama bercak darah di situ, minibarnya bergeser. Saya geser kasurnya, sekripetnya. Saya lihat itu sama bekas luka itu, langsung saya keluar. Mbak, hubungi polisi. Ketiganya kemudian menghubungi polisi. Personel Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Temuan awal, polisi menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tak butuh waktu lama, polisi dapat meringkus pelaku pembunuhan. Pelaku berinisial DF berusia 23 tahun. Tragisnya, pelaku merupakan pekerja renovasi rumah korban. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena mengaku gelap mata dan sakit hati. Mulanya, korban mengecek pekerjaan pelaku. Saat pengecekan, pelaku sempat ditegur korban soal pekerjaannya. Pada saat pengecekan, itu ada kata-kata yang menyinggung daripada pelaku, yaitu dengan kata-kata tukang amatir. Tak terima ditegur, pelaku memendam rasa sakit hati. Ketersinggungan itu membuat pelaku menyimpan dendam kesumat. Kamu sakit hatinya kenapa? Karena kerjanya jelek, ditolol-tololin, dibego-begoin, ya semacam itu lah. Sebenarnya pelaku berniat menghabisi nyawa korban di hari ia menerima teguran. Namun pelaku mengurungkan niatnya. Pelaku membunuh korban di hari ketiga setelah ditegur. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil barang berharga milik korban, seperti handphone, laptop, dan uang tunai. Selain itu, polisi mengamankan barang bukti seperti pisau, kasur, pakaian korban, selimut, dan motor pelaku. Sementara ayah korban tak percaya anaknya berperilaku kasar ke pelaku. Nekat menghabisi nyawa karena tersinggung perkataan yang terlontar juga terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. FO, pria 33 tahun,
tega menusuk Cecep Riana, ayah tirinya yang berusia 66 tahun hingga tewas. FO berbuat nekat lantaran sakit hati setelah sering disindir dan dihina. Masalah keluarga. Waktu itu kan saya masih nganggur, mungkin kalau saya ini, mungkin belum bayar listrik atau air, saya sering disindir mulu kan. FO melakukan aksinya saat korban tengah tidur. Ada 11 tusukan pada bagian dada, perut, leher, hingga tangan korban. Pembunuhan berencana maupun pembunuhan murni, karena ada 11 tusukan di badan bagian depan mulai dari dada sampai dengan perut. Walaupun minim saksi, kasus ini dapat terungkap. Dari scientific investigation yang diterapkan polisi, terungkap bahwa pada gagang pisau terdapat darah korban sekaligus DNA milik pelaku. Lalu pada celana yang digunakan pelaku terdapat DNA darah milik korban. Polisi menangkap FO di sebuah taman dekat rumah tempat pembunuhan. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat pura-pura mengalami gangguan jiwa. Ini juga agak menarik karena pelaku berusaha untuk mengaburkan dirinya sebagai orang yang tidak cakap hukum, ya, orang yang tidak cakap hukum. Tapi dari pemeriksaan forensik, baik psikologi forensik, dinyatakan bahwa yang bersangkutan cakap hukum dan mempunyai kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di jeruji besi dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sungguh malang peristiwa yang menimpa AJH, siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. AJH harus meregang nyawa usai mendapat kekerasan oleh teman sekolahnya. Pelaku penganiayaan adalah MA, meski satu sekolah antara pelaku dan korban berbeda kelas. Polisi menyatakan penganiayaan terjadi di lingkungan sekolah. Antara pelaku dan korban sempat cekcok. Korban dipukul berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Sempat dilakukan upaya pertolongan, korban menghembuskan nafas terakhir saat tiba di Rumah Sakit Umum Al-Ittihad Blitar. Tim dokter langsung melakukan pemeriksaan awal pada tubuh korban dan ditemukan ada cedera di saraf belakang. Sementara pelaku yang merupakan anak di bawah umur sudah diamankan polisi. Jadi untuk saat ini, mohon waktu, karena ini terkait masalah anak-anak baik pelaku maupun korbannya perlu penanganan khusus. Jadi juga pelaku saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan karena kita harus penanganan khusus jadi nanti kita lakukan Terkait peristiwa ini, Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang membawahi pendidikan madrasah telah meminta keterangan dari pihak sekolah. Berdasarkan keterangan sekolah, kejadian tersebut diduga dilakukan secara spontan oleh pelaku. Selain itu, berdasarkan keterangan guru, hari-hari sebelum kejadian antara pelaku dan korban tidak menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan. Kejadian ini spontan ya, artinya enggak dari penelusuran kami di lapangan, keterangan dari para guru dan beberapa siswa antara korban dan pelaku ini tidak ditemukan indikasi perselisihan atau permusuhannya. Menurut Kementerian Agama Blitar, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh satuan pendidikan dan para stakeholder
utamanya untuk lebih memperhatikan penguatan karakter siswa. Kekerasan di kalangan pelajar juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Telinga seorang siswa SMP putus akibat digigit oleh salah seorang temannya. Antara pelaku dan korban ini bertetangga di Kelurahan Bungkul Kidul. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku sedang mengaji. Keduanya lalu diminta guru mengaji untuk membaca dan menghafal kitab. Kemudian korban meminta pelaku untuk mendengarkan hafalannya. Namun pelaku tak terima dan tiba-tiba saja menggigit telinga korban. Anak ini disuruh mendengarkan korban ketika menghafal kitab. Kemudian mungkin nggak terima karena temannya menyuruh untuk menghafal. Anak ini akhirnya menggigit telinga anak. Korban kemudian dibawa ke puskesmas namun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya karena kondisinya cukup parah. Dari pemeriksaan medis, telinga korban putus separuhnya. Akibat kejadian ini, korban juga mengalami trauma.